Ini ya. Cek oke. Hari ini kita kedatangan ini ya. Lawan diskusi kita bernama Joshua apa nih? Joshua sama Liu. Oke, kita tanya dulu ya. Joshua Islam Kristen? Oke. Bisa Anda on cam? Oke, bisa. Betul ketemu sama tadi. Ya, silakan kamu on cam. Saya akan jawab pertanyaanmu. Silakan. Setelah itu kamu bantah. Iya, silakan. Kamu on cam silakan. Silakan. Silakan on cam. Saya jawab pertanyaan kamu. Silakan. Oh, kenapa begitu? Setan kok masuk Islam? Ya silakan on cam. Biar saya jawab. Tadi aku lagi dirian di kamar mandi nih, Bos. Oke, yaudah. Saya jawab, kamu turun ya. Iya, saya jawab, kamu turun, oke? Karena kamu tidak mau on cam. Oke, yaudah. Saya jawab, kamu turun. Setan masuk Islam. Ini berkali-kali sudah kita jawab. Setan itu bukan makhluk tapi sifat. Ya. Ada setan dari golongan manusia, ada setan dari golongan jin. Ya, setan dari golongan jin itu anak keturunannya iblis. Ya, ada juga setan dari golongan manusia disebut oten. Jadi, setan itu sifat, bukan makhluk. Sama halnya perampok masuk Islam, panjudi masuk Islam. Apakah rampok dan judinya masuk Islam? Tidak. Tapi manusianya yang masuk Islam. Sifatnya tidak. Kenapa sifatnya tidak? Ketika dia sudah masuk ke dalam Islam, dia tahu nggak boleh judi dan nggak boleh rampok. Begitu. Jadi yang masuk Islam itu adalah makhluknya. Siapa makhluk dari syaitan itu tadi? Adalah jin. Berkali-kali kita jawab ya. Cuman yang nggak masuk akal itu ada Tuhan dibawa oleh iblis. Itu. Gimana penjelasan kalian itu? Matius 4 nomor 5. Tuhan dibawa sama iblis. Seker dan sesolmet apa itu Tuhan sama iblis tuh? Sampai mau dibawa-bawa. Silakan. Ada dalilnya dalam Lukas 4 dan juga di dalam Matius 4. Ya enggak aja Tuhan dibawa oleh iblis. Kok tipu? Kau baca itu, ini kita baca ya. Kita baca datanya. Matius 4 nomor 5 coba ya. Kalau Bang Faruk tidak salah Dinda ya. Matius 4 nomor 5. Nih. Bentar ya, saya baca datanya nih. Kemudian iblis membawanya, yaitu Yesus, ke kota suci dan menempatkan dia di hubungan bait Allah. Koper kali dibawa-bawa ya. Gantungan kunci dibawa-bawa mungkin. Atau tas kresek dibawa-bawa ya. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di hubungan bait Allah. Siapa sih ini yang dibawa oleh iblis ini? Senyaman apa sih dia sama iblis sampai dibawa-bawa? Ya enggak aja. Sekelas Tuhan aja bisa dibawa iblis, apalagi sekelas umat yang longor. Itu kalian pikirkan. Ketika Yesus tak mampu menjadikan setan, ya, golongan-golongan setan untuk beriman dan menyembah kepada Tuhan Allah. Karena dalam Lukas 4 nomor 8 dia berkata, hanya kepada Tuhan Allahmu sajalah engkau menyembah dan berbakti. Setelah itu apa kata iblis? Gak ada ngomong apa-apa, tinggal dikacangin dia. Kalau Yesus ini Tuhan, luar biasa loh perkataan Yesus ini loh. Kan gitu. Luar biasa yang ngomong sama iblis ini Tuhan, yang ngomong sama iblis ini Tuhan. Lukas 4 nomor 8. Hanya kepada Tuhan Allahmu sajalah. Drong, cair drong.
Cair ndrong, siapa ini? Mansor Kadir ndrong, cair. Sekelas Tuhan loh dikacangi nama iblis. Hah? Kalau nabi, para nabi dan rasul didustakan oleh umatnya masih masuk akal, wajar. Karena memang seluruh para nabi dan rasul, sebagian besar dari mereka didustakan oleh umatnya. Nih Tuhan loh dalam iman kalian yang ngomong, hanya kepada Tuhan Allahmu sajalah engkau menyembah dan berbakti. Dikacangi nama iblis, pergi iblisnya. Waalaikumsalam Bang Mansor Kadir. Barakallahu fikum. Itu. Kejang kalian kan dengarkan ya, kejang. Oke, kita naikkan lagi yang lainnya. Atau tapping di bawah. Adik-adik hotel. Drong, cair Bang Muhammad drong. Tapping di bawah. Saya Oten naik bilang. Saya Oten naik bilang. Pikirlah kalian. Hanya di iman kalian aja lah seton tuh gak ada apa Tuhan gak ada harga dirinya. Drong, cair drong. Kak Masrinan drong. Hanya dalam iman kalian aja Tuhan tuh gak ada harga dirinya. Ya kan dikacangin iblis, dibawa iblis jalan-jalan. Mana itu? Mana dalilnya? Tuhan dikacangin iblis. Lukas 4 nomor 8. Itu. Oke. Selamat bergabung Baginda. Islam Karistin. Oke, diskusi kita Dinda. Iya. Oke, kamu pilih mana? Kita kaji tema atau bertanya setelah itu turun karena kamu belum mampu untuk on cam. Bertanya aja. Oh, setelah itu turun ya? Enggak, Bang. Dan dia kita tahu mana saya. Nggak bisa, kalau kau kaji tema boleh tetap di sini. Tapi kalau di luar dari tema, kamu bertanya setelah itu turun Dinda. Jangan menjajah di sini, nggak ada 1 rupiah pun hak tepungmu ngatur komal ini. Yaudah, kamu aja nanya sampai sepuasnya kamu. Ya udah, nggak nanya aku, tema ini kita kaji. Kita kaji tema ini, mau? Boleh. Oke. Adapun tema Bang Faruk hari ini adalah apakah manfaat iman Kristen bagi peradaban manusia? Loh, kenapa kau bertanya begitu Faruk? Nah, karena ya peradaban manusia itu dimulai dari lingkungan sekitar, dimulai dalam rumah tangganya. Ya, sementara ketika kalian mengikuti Yesus sebagai guru kalian atau sebagai apapun bagi kalian, berdasarkan Lukas 14 nomor 26, drong cair Bang Momandra. Kalau kalian mau ikutin Yesus, kalian harus membenci ibu kalian, benci pada ayah kalian, benci pada anak-anak kalian. Bukankah ketika kalian memiliki kebencian terhadap orang seisi rumah kalian dan di dalam Matius 10 nomor 36, kalian harus jadikan seisi rumah kalian sebagai musuh kalian. Rusak peradaban begitu. Karena apa? Peradaban manusia dimulai dari isi rumahnya dulu. Ketika dia di dalam rumah tangganya dulu, tunggu dulu Berinda nomor 2, ya. Bahkan peradaban, tunggu dulu ini datanya aku kasih samamu. Nanti kau jawab, ya. Bahkan ya di dalam 2 Yohanes 1 nomor 10, di dalam iman Kristen itu nggak ada toleransi. Gak ada toleransi. Kenapa? Karena kalian tidak boleh mengizinkan orang di luar dari ajaran kalian masuk ke dalam rumah kalian. Dan kalian gak boleh mengucapkan salam. Sadis sekali. Oleh karena itu coba silakan sebutkan 1 manfaat iman Kristen bagi peradaban manusia. Silakan Dinda. Oke, manfaat iman Kristen adalah mengasihi suami, mengasihi istri, mengasihi sama manusia, mengasihi musuh, mendoakan bagi yang menganiaya kita. Sudah? Berarti Lukas 14:26 itu salah. Enggak salah ngomong. Ini salah ini salah. Lukas 14:26 ini salah. Ini kau disuruh benci bukan mengasihi. Soal yang membenci keluarga Nih. itu salib karena kamu akan dibenci sama keluarga. Itu berbeda Dinda, itu nomor 27-nya. Makanya aku bilang, gak ada Oten yang percaya Bibelnya, didustakan Bibelnya. Nih,
Itu nomor 27-nya beda poinnya Dinda ini. Jika seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki ataupun perempuan, bahkan nyawanya sendiri, dia tidak dapat menjadi muridku. Malah kau bilang kasihi, mana ini? Iya, itu memikul salib. Baru Beda poinnya bro. Ayat 27 baru pikul salib. Ya enggak aja. boleh dijawab. Ngapain kau pikul salib lagi ya? Iyalah, mengikuti Kristus. Kalau kau jadi mengikuti Kristus, kau akan dibenci sama Oke, sekarang jawab ini dulu. Benarkah ketika kalian mengikuti Yesus, kalian harus membenci isi rumah kalian, bahkan saudara kalian laki-laki dan perempuan? Silakan. Itu sudah kujawab. Apa jawabannya? Kalau kau jadi pengikut Kristus, kau akan dibenci. Kau akan rela membenci keluarga. Berarti kau udah benci sama bapakmu. Bukan, gak benci aku. Nah, berarti kau nggak ikut Bible. Ya kan? Berarti kau bukan umat Yesus, kau bukan. Bentar dulu, boleh gak aku jawab? Ya silakan. Ternyata kau tidak benci ayahmu, berarti kau tidak menjadi muridnya Yesus. Boleh aku jawab? Nah, silakan. Kalau kau jadi pengikut Kristus baru, kau akan dibenci, kamu akan diusir dari rumahmu kan? Bukan kamu dibenci, tapi kamu yang membenci. Jangan kau putar balikkan kalimatnya. Kamu akan dibenci. Gak ada kalimatnya kamu akan dibenci. Ngarang aja kok. Mana datanya? Mana datanya kamu akan dibenci? Mana? Ya, kamu juga nanti akan pergi dari rumah itu. Kamu juga akan Loh, memiliki. mana datanya kamu akan dibenci ketika mengikut Yesus? Mana datanya kamu akan dibenci mengikut Yesus? Yang adalah dalam Lukas 14:26, kamu yang harus membenci bapakmu, mamamu, istrimu, dan anak-anakmu. Kebencian itu harus bermula darimu, bukan orang yang membenci kau. Katanya mau disuruh gimana ini? Ya kau jangan menipu lah. Ya kawan, kau pikirkanlah. Kalau kau dibenci sama keluargamu, kau karena gara-gara kau ikut Kristus, kau nanti akan diusir dari rumahmu dan kau akan mau pergi dari rumahmu. Berkata sama aja. Di dalam Lukas 14:26, poinnya tertulis membenci atau dibenci. Jawab jujur. Makanya, sama aja yang keduanya. Beda lah, yang enggak aja kau. Beda sama pula. Kata kerjanya saja beda. Membenci dan dibenci. Baru kau jangan langsung kejang-kejang. Kau yang kejang-kejang kau. Malu kau. Baru diskusi gitu udah malu kau ngakui Bibelmu pun kau bantah. Makanya aku bilang orang ini masih oten karena membantah Bibel. Oke, di mana tertulis kamu akan diusir dari rumahmu? Di mana? Makanya kata Yesus, aku datang bukan membawa damai, melainkan membawa pedang. Iya, tahu Matius 10 yang saya tanyakan. Di mana datanya kamu akan dibenci dan diusir dari rumahmu? Mana datanya? Kalau kamu dibenci, gini Dinda ya. Kalau kamu dibenci itu berarti kau korban. Tapi kalau kamu yang membenci itu berarti kau pelaku. Sementara dalam Lukas 14 nomor 26, kalianlah pelaku kebencian itu. Jadi, kalau kau ngaku-ngaku, diam dulu gantian kita. Kalau kau ngaku-ngaku ikut Yesus, kau harus menanamkan kebencian dalam hatimu. Ini ajaran iblis. Sadar kau, hanya iblislah yang menggosokmu, ya, membisikkan kebencian dalam hatimu terhadap orang tuamu dan keluargamu. Ini yang kau tuhankan, Tuhan atau iblis? Itu tidak boleh memasukkan orang ke dalam itu yang nggak boleh dimasukkan. Nanti dulu, ini dulu. Gak ada kata iblis di sini. Nanti dulu, kita Lukas 14:26-nya ini dulu. Bukankah ketika kamu, iya benar. Saya akui di dalam Matius 5 nomor 44, kalian disuruh mengasihi musuh, benar. Tapi membenci orang tua sendiri.
Musuh kalian kasihi, orang tua kalian benci. Bahkan kalian harus jadikan seisi rumahmu sebagai musuhmu. Musuh kau kasihi, orang tuamu kau musuhi. Ini ajaran iblis, ajaran setan. Boleh nggak, Pak? Ya silakan. Oke. Nanti aku potong-potong ya. Udah kita kan Ya kasih data ya, dari tadi kau ngomong gak ada data satupun ya, silakan. dapat pendidikan. Kan bisa. Oh iya bisa Mas. Iya Mas. Begitu. Oke, itu jawab ya. Baru cerita lagi baru. Kalau kita di keluarga, kita diusir kalau kita dibenci keluarga gara-gara kita mengikuti Kristus, terus kita diusir dari keluarga itu, kita akan mau kan? Kita akan lebih memilih mengikuti Kristus itu. Makanya itu kan sudah termasuk membenci keluarganya juga. Persoalannya Dinda, bukan kau diusir. Persoalannya dengar dulu. Gak ada Oten ini yang jujur ya, pendusta semua ya. Pergi dari rumahnya itu loh. Di dalam Lukas 14 nomor 26, kamu harus membenci, dengar dulu Dinda. Kamu harus membenci. Dalam Lukas 14:26, kamu harus membenci atau dibenci? Sudah? Ya jawab, membenci atau dibenci? Dua-duanya Nah, dibenci dan membenci. terbukti kan? Orang ini masih Kristen karena membantah Bibelnya. Kalau orang ini ngikut Bibel, nggak ada yang mau jadi Kristen. Sementara di dalam Lukas 14:26 jelas tertulis kamu harus membenci, bukan dibenci. Baru kan banyak orang Islam yang ikut Kristus, dia bilang kafir. Nggak nyambung itu, nggak nyambung. Nggak ada korelasi itu. Ini seisi rumahmu. Makanya saya bilang ya, Kristen ini, ya, iman Oten ini tidak ada gunanya bagi peradaban. Di dalam rumah aja pun nggak ada gunanya baginda ini. Dilahirkan dia sama mamanya, disusui dia selama 2 tahun penuh lamanya. Segini-segini keringat bapaknya membesarkan dia, memberikan dia nafkah. Udah besar dibencinya mama bapaknya. Ajaran iblis. Iblis itu. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Loh itu tidak beriman. Ini mamamu bapakmu disuruh benci. Nggak aja kok. Jangan kau paksa gara-gara nggak. Ini kau jadikan musuh. Ini anak orang yang kami musuhin, bro. Ini anak kami musuhin. Tahu bapak mamamu kau musuhin. Lebih parah lagi itu. Kami mempersempit, dengar Dinda, kami mempersempit jalan Yahudi dan Nasrani. Dengar, kami mempersempit jalan Nasrani dan Yahudi. Kalian disuruh benci mama bapakmu. Siapa lebih gak berguna? Kau lebih gak berguna. Desaklah jalan ke jalan yang Kau lebih gak berguna. Yahudi dan Nasrani itu bukan anak bapakku, bukan dilahirkan mama bapakku. Ini kau. Taruh nyawa mamamu melahirkan kau, buka akal kau. Bertaruh nyawa mama kau melahirkan kau. Disusui kau 2 tahun lamanya, dibesarkan kau, dinafkahi kau, dikasih kau kasih sayang, tumbuh besar kau, kuat badanmu, ada akal setelah itu kau benci mamamu. Selayaknya kau benci mamamu berarti setiap hari kau memaki-maki mamamu. Kau juga benci pada bapakmu. Kalau bukan ajaran iblis, ini ajaran siapa lagi ini? Ketika kau bertuhan, kau menanamkan kebencian dalam hatimu. Bertuhan itu menghadirkan kedamaian dalam dirimu dan menghadirkan kedamaian terhadap orang di sekitarmu. Ini kau ditanamkan kebencian dalam dirimu. Makanya saya meminta kepada teman-teman sekalian atau bahkan Bapak Pendeta, tolong diklarifikasi Lukas 14 nomor 26 ini. Mungkin ini alasannya Bible itu ditolak di negeri-negeri barat, ditolak di Korea Selatan, di Korea Utara, karena isinya kayak gini, seperti ajaran iblis. Kok framing kau bilang? Kau disuruh benci kepada seisi rumahmu. Matius 10 nomor 36, bahkan kamu diperintahkan menjadikan seisi rumahmu sebagai musuhmu. jangan kejang-kejang dong. Gimana nggak kejang-kejang? Ada parasit seperti kalian tinggal di Indonesia ini. Parasit seperti kalian sudah ditanamkan kebencian di dalam hati kalian sejak dini. Siapa nggak risih? Ternyata kami hidup di Indonesia ini berdampingan dengan para pembenci seperti kalian. Kalau kami bertanya sama kita, dengar baik-baik.
Siapa ahli kitab? Oke, Siapa ahli kitab? orang Yahudi dan Nasrani sebelum Islam. Ya kau siapa? Aku sebelum Islam. Kau siapa? Sebelum Islam. Sebelum Islam. Oke, Kristen ada sejak kau Kristen apa? Protestan, Katolik, Kristen apa kau? Apa hubungannya, sama aja. Biar kau tahu abad keberapa kau ada. Sadar kau. Abad pertama, Abad pertama kasih datanya. Di dalam Bible Yesus menyampaikan ajaran Kristen, kasih datanya. Memang abad pertama. Kasih ayatnya. Di dalam Bible Yesus menyampaikan ajaran Kristen, kasih ayatnya. para rasul yang pertama kali disebut Kristus. Para rasul siapa disebut Kristus? Di mana tertulis murid-murid Yesus disebut dengan Kristus? Di mana? Bentar. Kau ngomong omong-omong aja, kau makanya masih Kristen kau. Karena nggak tahu Bible-mu Dinda. Yang dibaptis siapa? Kristen bukan? Apa? Yang dibaptis siapa? Kristen apa Islam? Nah, konsep baptis itu sudah ada jauh sebelum Kristen diada-adakan. Karena apa? Baptis itu ya menyemplungkan diri ke dalam sungai. Yang di situ Kristen apa Islam? Loh, Kristen mana ada kan baptis? Yesus nggak pernah ngajarin baptis. Yesus nggak pernah ajaran baptis. Sesaat setelah Yesus, dengar Dinda. Sesaat setelah Yesus dibaptis oleh Yohanes, setelah itu jadi Tuhan. Maka orang-orang yang sudah dibaptis harusnya jadi Tuhan. Jangan framing kau. Kena framing. Saya tanya, kau udah dibaptis belum? Sebelum lahir juga jadi sudah. Kau sudah dibaptis belum? Sudah. Nah, harusnya kau jadi Tuhan bagi Kristen. Tuhan juga kau. Sebelum lahir Yesus sudah Tuhan. Sebelum lahir Yesus sudah jadi Tuhan. Oke, berarti ketika dia sebelum dengar dulu. Kita tanggung jawab dulu, kita luruskan dulu. Oke. Sebelum Abraham ada, dia sudah ada. Oke. Berarti sebelum Abraham ada, dia sudah jadi Tuhan. Apakah dia Tuhan yang maha kuasa? Oke, adakah Tuhan selain dia pada masa itu? Adakah Tuhan lain selain dia pada masa itu? Nggak ada. Oke. Sekarang saya tanya, ketika dia adalah Tuhan, apakah dia mampu menjadikan Maria hamil? Mampu. Hah? Mampu apa enggak? Berarti nggak maha kuasa lah Tuhan kau. Tuhan kok nggak maha kuasa, ya enggak aja. Boleh ku jawab? Saya tanya tadi, Tuhan kau maha kuasa enggak? Yang menciptakan dunia ini kan Bapa yang di surga melalui firman. Nah, Yesus itu kan firman daripada Bapa yang di surga itu. Oke, Bapak yang di surga itu Tuhan bukan? Bapak yang di surga itu Tuhan bukan, Dinda. Kami manggilnya Bapa, gelarnya Allah. Berarti bukan Tuhan ya? Bisa juga dipanggil Tuhan. Berarti ada Tuhan lain dong selain Yesus. Kau bilang tadi nggak ada Tuhan lain selain Yesus. Nanya kau. Makanya aku bilang Oten ini pendusta. Hah, ya enggak aja kau. Dah, langsung cari remis. Langsung cari remis. Gak mampu dia menjelaskan imannya. Nona. Bukan masalah itu, Dinda. Kau jangan langsung lompat ke jurang. Tadi kan ku tanya sama kau kan, adakah Tuhan lain selain Yesus ketika dia Tuhan sejak dulu? Jawabmu apa? Jawab enggakmu apa? Udah mencret kan? Udah mencret, kau melarikan perkataan. Udah mencret udah. Makanya aku bilang, konsep ketuhanan Kristen itu cakar-cakaran. Keberadaan apologet Kristen di TikTok ini bukan semakin
mengangkat harkat dan martabat Kristen, semakin memperkeruh iman Kristen. Karena apa? Sesama apologet saja Tuhannya cakar-cakaran. Mikana cakar-cakaran dia dan Agatha tentang Tuhannya. Mikana juga cakar-cakaran dengan bom-bom tentang Tuhannya. Begitu juga RK cakar-cakaran dengan Mikana tentang Tuhannya. Begitu juga Edis yang cakar-cakaran dengan si bom-bom tentang Tuhan-Tuhannya. Udah, kejang-kejang kan? Oke, kita bisa diskusi kembali pelan-pelan Baginda. Adinda Baginda bisa? Bisa pelan-pelan. Kamu nggak bisa Bisa? pelan-pelan. Dong, cair Bang Zul dong. Gini loh Dinda, ya kalau kau mau merubah perkataanmu nggak apa-apa. Kalau kau mau rubah, dengar dulu. Kalau kau mau merubah jawabanmu, nggak apa-apa. Saya tanya lagi. Ketika Yesus itu adalah Tuhan, adakah Tuhan lain selain Yesus pada saat itu? Jawab. Yesus itu roh, Bapa yang di surga itu juga bisa dibilang roh. Saya tanya, adakah Tuhan lain selain Yesus pada saat itu? A, ada, B, tidak. Selesai. Yang pertanyaanku nggak ada Allah di situ, nggak ada Tuhan yang kurang sih. Nah, kan? Gak sanggup dia menjawabnya, teman-teman. Ketika Yesus kau katakan sudah Tuhan dari dulu, adakah Tuhan lain selain Yesus pada saat itu, Dinda? Oke, udah dengar ya. Boleh jawab? Ya silakan. A, ada, B, tidak. Silakan. Nggak ada Allah di zaman Yesus. Entah kemana-mana jawabannya lu. Saya tanya, ketika Yesus sudah jadi Tuhan dari dulu, adakah Tuhan lain selain Yesus pada saat itu? Yang ada di situ Tuhan di dalam Alkitab, gak ada Tuhan di dalam Al-Quran. Iya, dengar dulu, aku bicarakan imanmu. Maka dalil yang kuangkat dari Bibelmu nggak boleh kuambil dari Quran. Itu namanya mengintervensi, nggak boleh. Saya tanya, ketika Yesus kau katakan Tuhan dari dulu, adakah Tuhan lain selain Yesus pada saat itu, Dinda? Tak ada, oke. Berarti Bapak bukan Tuhan. Allah Bapa itu Allah Bapa. Iya, berarti Allah Bapa itu bukan Tuhan. Boleh dijawab. Iya, Allah Bapa itu bukan Tuhan berarti ya. Boleh dijawab. Ya silakan jawab. Allah Bapa itu Tuhan bukan? Makanya baca Alkitab itu dengan benar. Gelar Tuhan itu untuk Yesus, gelar Allah itu untuk yang lain. Iya, Allah Bapa. Jawab saja, Allah Bapa itu Tuhan bukan? Oke, boleh dijawab. Iya, silakan. Oke. Dengar baik-baik ya. Yesus itu bukan Bapa. Pertanyaanku Dinda, simak Dinda pelan-pelan Dinda. Allah Bapa itu Tuhan bukan? Udah, kok nggak usah mutar-mutar ke warung kopi, silakan. Nggak sampai 3 menit, tuh nggak sampai 2 menit. Iya, silakan. Silakan. Makanya dengar dulu. Yesus itu bukan Bapa, tapi dia bisa dipanggil Bapa juga. Ya karena kan cuma panggilan doang. Saya juga dipanggil Bapa. Lalu Bapa yang di surga itu yang namanya Yahweh, yaitu gelarnya adalah Bapa, bisa dipanggil Tuhan juga. Kan cuma panggilan. Oke, berarti Allah Bapa itu Tuhan. Betul. Ah, udah berapa Tuhanmu? Udah berapa Tuhanmu? Nah, tadi kau bilang tidak ada Tuhan lain selain daripada Yesus pada masa itu. Kau berdusta lagi. Ternyata setelah dicek 2 Tuhan. Gelar Yahweh itu, Bapa yang itu gelarnya Allah Bapa. Ya. Gelar untuk Yesus. Ya, dengar Dinda ya. Berarti ulang lagi pertanyaanku di awal ya. Ketika Yesus sudah jadi Tuhan sejak dulu, adakah Tuhan lain selain Yesus pada saat itu? Tidak ada. Lah tapi Allah Bapa Tuhan bukan? Kan sudah bilang Yesus bukan Bapa, tapi dia bukan Bapa juga. Yang saya tanyakan Allah Bapa Tuhan bukan? Kan sudah bisa juga dipanggil Tuhan. Dah, jadi berapa Tuhan kau dah? Yesus bukan Bapa. Udah, saya nggak bilang Yesus itu Bapa. Saya nggak ada bilang Yesus itu boleh dipanggil Bapa. Pertanyaanku di awal, adakah Tuhan lain selain Yesus yang sudah jadi Tuhan sejak dulu? Jawabnya apa? Iya, jawabnya apa? Adakah Tuhan lain selain Yesus pada saat itu? Aku bilang Tuhan itu gelar untuk Kristus Yesus.
Mana jawaban? Yang saya tanyakan Dinda, adakah Tuhan lain selain Yesus yang kau katakan Tuhan sudah Tuhan sejak dulu? Selain Yesus adakah? Roy Mirza Roy. Ya silakan. Silakan. Oke, pertanyaanmu, adakah Tuhan lain? Gitu kan? Iya, selain Yesus. Yang ku jawab nggak ada Allah di situ, hanya banding kos. Jangan. Dan kau bilang adakah Tuhan lain? Kau bilang Cari remes dia teman-teman. ada Tuhan lain. Sekarang saya tanyakan lagi sekali lagi Dinda ya. Dengar Dinda. Dengar Dinda ya. Saya tidak berupaya mengintervensi jawaban dari lawan diskusiku. Ya, terserah kau menjawab apa. Tapi tolong jawabanmu itu dikunci gitu loh. Jangan berubah-ubah. Ketika kau katakan Yesus sudah jadi Tuhan sejak dulu, adakah Tuhan lain selain Yesus pada saat itu? A ada, B tidak. Sudah ku jawab? Silakan. Boleh ku jawab? Silakan. Pertanyaanmu Faruk, adakah Tuhan lain? Ya kan? Masalahnya cuma di situ cuma Yesus yang Tuhan. Allah belum ada di situ. Iya ada apa tidak? Allah yang kalian anggap Tuhan belum ada di situ. Kau jangan cari remis kau. Jawab berarti oke, berarti tidak ada ya. Aku anggap jawaban kau mengatakan tidak ada Tuhan lain selain Yesus ya pada saat itu ya. Tidak ada ya. Apa? Berarti tidak ada Tuhan lain ya dalam imanmu selain Yesus pada saat itu ya. Tidak ya. Tidak ada Allah yang pernah Tuhan. Iya, tidak ada Tuhan lain selain Yesus pada masa itu dalam imanmu kan? Tidak ada kan? Oke, berarti pada saat itu Bapak belum ada. Ada, Bapak itu Tuhan bukan? Kan sudah aku bilang. Bapak itu Tuhan bukan? Digelar untuk Bapak itu Allah. Ya Allah Bapak itu Tuhan bukan? Digelar untuk Yesus itu Tuhan. Oke, Allah Bapak itu Tuhan bukan? Bisa juga dipanggil Tuhan. Berarti adalah Tuhan lain. Ini belum nyentuh Roh Kudus lagi loh. Kok ada Tuhan lain? Loh, Bapak sama Yesus itu kan satu apa? Allah Bapak Tuhan bukan? Oke. Allah Bapak Tuhan bukan? Faruk. Iya, Allah Bapakmu Tuhan bukan Allah Bapak Tuhan Yang bukan? namanya Tuhan lain itu adalah termasuk satu Allah. Allah Bapak Tuhan bukan? Allah itu nggak ada. Yang bernama Iya, saya tanyakan Allah Bapak ini Dinda, jangan kejang-kejang kau. Allah Bapak itu Tuhan bukan? kan sudah aku bilang Faruk. Yesus itu bukan Bapak tapi bisa dipanggil Bapak. Saya nggak bilang Yesus itu Bapak atau bukan Dinda. Saya tanyakan, Allah Bapak itu Tuhan bukan? Bisa dipanggil Tuhan. Nah, berapa Tuhanmu Dinda jadinya Dinda? Makanya dibilang ditulis di Jadi berapa Tuhanmu Dinda? Oke. Dua Tuhan. Rohmu ada berapa? Roh. Apa? Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Rabbul alamin, Tuhan semesta alam. Apa? Bukan. Oke, bikin pengakuan dulu. Kalau ada orang Islam yang bilang Muhammad itu Rob, dia adalah Dajjal yang sesat, bilang. Oke, dengar ya. Islam itu terdiri atau berpegang pada dua hukum. Dengar dulu. Jangan kerasukan kau, dengar dulu. Kau tadi ketika aku tanya, aku beri kau kesempatan menjawab ya. Kau udah bertanya, kasih aku kesempatan menjawab ya. Islam itu, dengar dulu, ini mau menjawab. Menjawab kok takut, kau yang takut dijawab. Kau bilang Muhammad bukan Rob. Kau yang takut dijawab. Aku kasih kau bertanya lagi. Ya maaf ya, tengok dengar teman-teman ya. Aku beri dia bertanya lagi, aku diem. Nah, kalau menjawab kau diem ya. Oke, silakan. Pertanyaan kedua, silakan. Tadi kau bilang Muhammad bukan Rob, bikin pengakuan dulu lah. Kalau ada orang Islam yang Muhammad itu Rob, dia adalah Dajjal yang sesat. Sudah? Oke, diam ya. Oke.
Jika ada yang mengatakan Nabi Muhammad SAW itu adalah Rabb, bermakna pada Tuhan semesta alam, maka dia telah keluar dari iman, dari agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Nah inilah kan, ini kejang-kejang. Makanya aku bilang, konten ini nggak ada manfaat untuk peradaban, nggak ada akhlaknya, nih, nggak ada adabnya. Mau dijawab ini nggak ada adabnya. Dengar dulu, dengar biar ku jawab. Ya, oke. Jika ada yang mengatakan Nabi Muhammad SAW adalah Rabbul Alamin, maka dia telah keluar dari agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi, perkataan manusia itu tidak mewakili Islam. Karena apa? Islam itu berdiri tegak dengan dua hukum. Ku kasih kau kesempatan sekali lagi, kalau mau potong aku ngomong, kuturunkan. Kalau kau masih potong aku ngomong, kuturunkan. Kalau kau masih potong aku ngomong, kuturunkan. Oke? Terserah, siapa nggak takut sama kalian? Tuhan aja kalian bunuh, takut orang sama kalian. Ya? Takut ini. Kalau suara udah takut dia. Dah? Kau tidak bisa tunjukkan data apapun, Dinda. Ini edukasi buat kalian di bawah ya. Islam itu berdiri tegak dengan dua hukum. Yang pertama Quran, yang kedua hadis dari Nabi Muhammad SAW. Kalaupun kami mau mendengarkan perkataan atas makhluk ketika menjelaskan tentang Islam, ya, kami hanya boleh mendengar dari siapa? Dari Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Hanya dia yang mendapatkan legitimasi dari Allah ketika mau menjelaskan tentang Islam. Di mana legitimasi ini dimiliki? Surah Al-Ahzab ayat 21. Ada suri tauladan dirinya. Di mana legitimasi yang kedua? Surah Al-Jum'ah ayat 2 yang memberikan pengajaran. Di luar dari situ tertolak. Ya, kami tetap konsisten kepada Tuhan yang satu, yaitu Allah. Seluruh Islam di atas bumi ini tetap konsisten menyembah pada Tuhan yang satu selain Allah. Berbanding terbalik dengan kalian adik-adik Kristen. Kalian kalau ditanya siapa Tuhan kalian, berceceran di sini kepala kalian. Berceceran semua. Karena apa? Kalian bingung sendiri siapa Tuhan ya. Kalau ditanya sama kalian siapa Tuhan, apa agamamu, Kristen. Tanya sama si Mikana, siapa Tuhanmu, Yesus only. Tanya sama si Bomba, sama Serka, siapa Tuhanmu, Tritunggal. Tanya lagi sama si siapa Tuhanmu, banyak. Loh kok gitu, Dis? Ya, karena konsep Tuhan tunduk dan patuh kita kepada seseorang, berarti kita telah menuhankannya. Berarti Bapak mamamu Tuhan di dunia. Oh, berarti ketika kau nanya mamamu, Tuhan udah masak Tuhan. Telepon mamanya dia, Tuhan, aku telah pulang sekolah ya Tuhan. Rong, cair Kak Nur Lailan, Rong. Pergi sekolah minta uang jajan sama bapaknya, Tuhan minta uang jajan Tuhan. Bangunin mamanya tidur, bapaknya tidur, Tuhan bangun Tuhan. Makin gabrul iman Kristen dibikin Edis dan kawan-kawan apologi Kristen, makin gabrul. Maka saya Faruk Syanipar pribadi mengucapkan terima kasih kepada Edis, kepada Bom Bom, kepada RK, kepada Mikana, dan seluruh apologet Kristen lainnya, karena telah berhasil membuat umat itu bingung. Dan ketika mereka bingung, mereka lebih nyaman memilih iman dan Islam sebagai iman dan juga akidah mereka. Makanya banyak yang syahadat. Dia dengar dari Edis bingung dia. Berterima kasih kami, makanya nggak perlu lagi sebenarnya ada perdebatan dengan apologet Kristen. Karena apa? Karena ketika mereka menjelaskan iman mereka, bingung mereka. Ini wallahi teman-teman ya, ada satu orang yang bersaksi tentang Islam. Bersaksi dia, ada seorang mu'alaf yang bersaksi. Saksinya gini, dia masuk ke Komal. Entah teman-teman udah pernah nengok videonya dia atau enggak. Dia masuk ke Komal Kristen. Ditanya agamanya, dia bilang, apakah kau Islam? Bukan, kata dia. Aku animisme. Enggak, kau Islam, kata dia. Enggak, aku animisme. Oke, ditanyakan sama dia tentang surah At-Tariq. Ya,
tempat keluarnya sperma atau mani, air memancar, ya kan? Terus diolok-olok apa ini? Host Oten ini, gitu loh. Oten yang kok di Komal ini, diolok-oloknya kawan ini, dipikir dia Islam. Dia bilang dia aku bukan Islam, aku animisme. Ketika zaman Muhammad katanya, belum ada rupanya pada saat itu penis katanya. Kenapa sperma itu keluarnya dari tulang sulbi katanya, dalam surat Torik. Ih, masa kayak gitu tulisannya, kata si animisme ini. Ah, kau Islam gak tahu Al-Quranmu, aku memang bukan Islam, kata dia. Memang begitu tertulis di dalam Quran itu, kata si animisme ini. Orang Chinese, Bang. Iya, kata dia. Pulang dari situ, dipelajari dia tentang itu. Dibuka dia apa kata dokter tentang apa sperma ini tadi. Ternyata dokter di zaman sekarang sudah melakukan penelitian melalui tulang sulbinya, tulang ekornya tikus. Ketika tulang ekor tikus itu ditarik yang terkandung dalam tulang ekor tikus itu dari tulang sulbinya itu tadi, ya, terdapat sel sperma di situ. Terdapat sel sperma di situ. Terkejut dia. Benar kata kawan tadi. Ketika dibaca Al-Quran, padahal Oten tadi niat mengolok-olok Islam. Ada VT-VT-nya tuh teman-teman di TikTok itu. Aku udah share ulang itu. Ada VT-nya di TikTok itu. Dia rencana mau mendeskripsikan Islam. Rupanya membawa jiwa yang baru bagi Islam dia. Jadi ada ketertarikan saudara kita Chinese ini terhadap Islam. Dicari dialah Al-Quran. Dibuka dialah surat Torik itu tadi. Benar. Bahkan dokter-dokter yang menyatakan memang sperma manusia itu berasal dari tulang sulbi, tulang belakang, yang ditembakkan atau dipancarkan oleh kelaminnya. Tapi yang memancarkan menghasilkan sperma itu adalah tulang sulbi, tulang belakang. Terkejut dia. Bagaimana Muhammad tahu tentang ini, tentang sains ini, tentang ilmu kedokteran ini, sementara pada masa itu belum ada alat-alat secanggih sekarang. Dari mana dia tahu? Kalau ini memang bukan perkataan Tuhan, gak mungkin seorang Nabi Muhammad SAW bisa tahu. Karena untuk mengetahui ini saja harus ada alat, harus dibedah makhluk itu tadi. Dan zaman sekarang manusia membedah dengan alat yang ada benar. Sel sperma itu dari tulang sulbi. Syahadat dia teman-teman. Syahadat. Kalian tengok itu nanti di VT-VT itu. Di VT-VT itu ada VT-VT TikTok itu ceritanya itu. Makanya saya pribadi berterima kasih kepada para apologit Oten. Ketika kalian berniat menebarkan fitnah dan mengolok-olok Islam, malahan fitnah dan olok-olokan kalian menghadirkan atau memberikan apa hidayah bagi orang lain hingga dia memeluk Islam. Ya kan? Jelas ya?